Pemirsa, Giselle Anastasia mengakui pemeran dalam video porno yang ramai beredar adalah benar dirinya. Polisi pun menetapkan artis Giselle Anastasia dan pemeran pria dalam video sebagai tersangka. Artis Giselle Anastasia atau Giselle menjadi tersangka dalam kasus dugaan video porno. Selain Giselle, pemeran pria dalam video asusila Michael Yukinobu De Freitas juga ditetapkan sebagai tersangka. Giselle mengakui video direkam di Medan pada tahun 2017. Dari akun Instagramnya @giselle_la, Giselle diketahui tengah berlibur di Bali. Penetapan tersangka ini setelah Polda Metro Jaya melakukan gelar perkara kemarin dan menaikkannya ke status penyidikan. Dan juga saudari GA mengakui dan juga saudara MYD mengakui bahwa memang itu yang ada di video tersebut yang beredar di media sosial, ya, itu adalah dirinya sendiri. Ya, dia mengakui bahwa itu adalah dirinya sendiri dan terjadi sekitar tahun 2017 yang lalu di salah satu hotel di Medan. Di Medan. Kemudian sekarang ini hasil gelar perkara yang kita lakukan kemarin sore selesai gelar perkara, menaikkan status yang tadinya saksi terhadap saudari GA dan saudara MYD sebagai tersangka. Ini kita persangkakan di pasal 4 ayat 1 untuk pasal 29 dan atau pasal 8 Undang-Undang Nomor 44 tentang pornografi. Ya. Apa rencana tindak lanjut ke depan? Kita akan memanggil kembali saudari GA dan saudara MYD untuk kita lakukan pemeriksaan sebagai tersangka. Sebelumnya polisi juga menetapkan 2 tersangka yang diduga menyebarkan video secara masif, PP dan MN. Tersangka ini dijerat pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Polisi menyebut motif kedua tersangka untuk menaikkan jumlah pengikut di akun media sosial mereka. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, terkait status baru yang disandang oleh artis Giselle Anastasia, kira-kira ada informasi terbaru apa? Rekan saya Fandi Hasib mungkin mempunyai informasi terbarunya untuk Anda. Ya, karena ini memang dengan penetapan tersangka terhadap Giselle banyak tanggapan di luar sana, terutama karena banyak yang menilai bahwa Giselle ini tidak menyebarluaskan video tersebut. Hanya memerankan dalam video. Betul, gitu ya? kita lihat atau kita dengarkan tanggapan dari Komnas Perempuan. Kita terhubung dengan Andi Yentriani, Ibu Andi Yentriani dari Ketua Komnas Perempuan. Giselle sudah ditetapkan, tanggapan Komnas Perempuan seperti apa? Baik, memang ini merupakan satu kasus yang perlu dicermati bersama dengan sangat hati-hati dan juga cermat. Kita tahu bahwa undang-undang pornografi sedari awal konsepsinya itu sudah mendapatkan protes yang keras dengan begitu banyak polemik. Terutama karena dari awal dinilai memiliki muatan-muatan yang bersifat multitafsir dan juga pada saat yang bersamaan punya kecenderungan untuk melakukan kriminalisasi pada orang-orang yang bisa jadi berada dalam posisi korban. Dan ketika dia bertaut dengan persoalan moralitas, itu biasanya perempuan yang akan mendapatkan kerugian secara disproporsional. Bu Andi, sebelum kita lebih panjang, dari mana Giselle dilihat sebagai korban dalam kasus ini? Kalau kita lihat kan sebetulnya kalaupun dia mengakui bahwa itu muatannya adalah dirinya, tapi dia tidak pernah memaksudkan itu selain untuk kepentingan pribadi. Jadi harusnya perhatian publik lebih pada, dan juga aparat penegak hukum, harusnya lebih pada penyebarannya. Jadi bukan pada siapa yang ada di dalam video tersebut. Nah, penetapan ini menurut kami tidak dibarengi dengan satu pemikiran yang lebih utuh untuk melihat konteks terjadinya peristiwa penyebarluasan. Bu Andi, status tersangka sudah kadung disandang oleh Giselle. Kemudian kira-kira adakah jalan hukum lain yang dapat ditempuh oleh Giselle atas status tersangkanya? Ya, proses hukum kan baru sampai tahapan itu ya. Tentunya masih ada proses-proses selanjutan gitu.
Tetapi saya pikir yang perlu dipastikan adalah justru pada saat nanti diproses, bantuan hukum yang diperoleh itu juga memiliki perspektif bagaimana sebetulnya menempatkan perempuan berhadapan dengan hukum. Dan kami sungguh berharap bahwa baik di kepolisian, kejaksaan, dan juga nanti di pengadilan akan memberikan sebuah terobosan dalam memahami sebuah undang-undang yang sifatnya memang multitafsir dan punya kecenderungan untuk menkriminalkan ini. Kejadian Gisel bukan kejadian yang pertama, dan kami di Komnas Perempuan memandang bahwa inilah persoalan yang dari awal sudah kami ingatkan bahkan sampai kepada Mahkamah Konstitusi ketika dilakukan JR terhadap undang-undang ini. Oke, Bu Andi, di luar Gisel sebagai public figure dalam kasus ini, bagaimana Komnas Perempuan melihat apakah ada overexpose terhadap Gisel dibandingkan dengan tersangka pemeran pria dalam kasus ini? Itu tentunya tidak dapat dipungkiri ya, gitu. Jadi yang pertama adalah memang karena GA adalah seorang public figure. Tetapi dalam banyak kasus terkait dengan moralitas, maka yang akan disoroti pertama itu adalah perempuan. Hal ini tidak lepas dari konstruksi yang ada di dalam masyarakat, bagaimana masyarakat menempatkan perempuan sebagai simbol moralitas itu sendiri. Penghakiman pada perempuan, sekalipun tindakan itu bersama dengan pasangan yang laki-laki, itu selalu berbeda dan kemudian akan mengungkit berbagai latar belakang lain dari statusnya itu. Jadi yang kita sekarang sedang amati adalah 3 hal ya. Yang pertama, bagaimana publik sebetulnya menempatkan persoalan yang sifatnya sebetulnya sangat individual dan kemudian mendapatkan atensi yang sangat besar di tengah berbagai persoalan-persoalan publik lainnya yang sebetulnya juga membutuhkan atensi publik dan atensi aparat penegak hukum dengan lebih besar. Dan ini menjadi distraksi untuk kita semuanya di berbagai persoalan yang harus kita hadapi. Nah, yang kedua adalah bagaimana publik menempatkan sosok perempuan di dalam penghakiman tentang persoalan ini. Yang ketiga tentunya terkait dengan public figure. Bu Andi, saya ingin penekanan lagi, berarti Komnas Perempuan ini tidak setuju dengan penetapan tersangka terhadap Gisel dengan sangkaan pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 44 tentang pornografi? Ya, kalau berbasis pada jumlah informasi yang sampai saat ini diperoleh, kami belum mendapatkan pengaduan langsung dari saudara GA, tetapi kalau dari informasi yang beredar, maka kami tidak melihat posisinya adalah orang yang sengaja untuk melakukan tindakan ini untuk penyebar luasan, melainkan untuk kepentingan pribadi, sehingga perhatian kita proses pemidanaan harusnya difokuskan pada proses penyebaran. Baik, kita akan tunggu kelanjutan kasus ini. Terima kasih Bu Andi untuk waktunya. Selamat siang Bu Andi.